Haleluya. Mari kita angkat hati kita menyembah di dalam kebenaran. Kita memuji Dia. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir di dalam aku. Haleluya. Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, mari semuanya akan puja bersama-sama. Engkaulah damai, ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah yang menyertai, yang menyertai. Ku buka hatiku, ku buka hati, tuh jamahan-Mu, amin. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu
setiap roh Yesus, roh mau bergerak, yes Lord, roh mau bergerak, yes Lord, di dalam kami. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kuduskan kami karena Engkau yang kudus, bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu nyata di tempat ini. Semua berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bangunlah saudara. Bilang, Tuhan, mari lawat aku hari ini. Hari ini aku butuh lawatan-Mu yang lebih lagi, Bapak. Haleluya. Roh bergerak dengan aku dalam damai, Yesus. Kau bergerak, Kau bergerak, Kau bergerak. Yes, thank you God. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Yes, Lord. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Kami rindu Engkau lebih lagi. Kami rindu Engkau lebih lagi. Kami rindu Engkau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Penuhi kami Roh Kudus. Haleluya. Membuka hati kami untuk firman Allah yang hidup, menghidupkan kami terus. Di dalam kekuatan Roh-Mu kami bergerak. Haleluya. Thank you Jesus. Amin, amin. Haleluya saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita semua orang percaya bahwa Roh Allah hidup di dalam kita dan membangkitkan kita dalam kasih karunia-Nya. Oleh karena itu mari hari ini kita percaya, kita yakini bahwa kita terus menghidupkan pergerakan Roh di dalam diri kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang bergerak di dalam Roh, mata rohnya akan tajam. Haleluya. Setiap hari, setiap menit dia rindu akan lawatan Tuhan. Dan itu tandanya bahwa engkau dan saya bergerak terus di dalam pimpinan Roh Kudus. Orang yang tidak membangkitkan Roh Kudus dalam dirinya, dia mati saudara. Walaupun dia hidup. Karena hanya oleh kekuatan rohnya, dia bisa mengerjakan banyak perkara. Haleluya. Oleh kekuatan rohnya dia bisa melihat Allah bergerak dan bergerak dan bergerak dengan tidak terbatas. Oleh kekuatan rohnya dia bisa melihat Tuhan memberikan dia kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Hari ini kita percaya bahwa bukan sekedar satu event di mana kita mengadakan ibadah, perayaan, ibadah, sesuatu yang dikatakan dalam kalender. Tetapi saya percaya setiap hari kita merasakan, kita sangat merasakan Roh Kudus hadir. Dia menjamah, dia melawat kita. Haleluya. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 33 saudara. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan didengar di sini. Ini luar biasa saudara. Bahwa kita tahu bahwa waktu Tuhan dia terangkat ke surga, dia berkata begini, kamu tidak sendiri. Aku akan memberikan rohku untuk menguasai, untuk bergerak, untuk menolong kamu. Pertanyaan saya sampai hari ini, kalau saudara sedang menghadapi banyak persoalan-persoalan, engkau merasakan enggak bahwa ada yang menolong engkau, bahwa rohnya itu tinggal di dalam engkau dan bergerak di dalam engkau dan menguasai hidup saudara? Ini persoalannya. Ada banyak orang Kristen yang tidak membiarkan Roh Kudus mengambil alih di dalam kehidupannya.
Oleh karena itu dalam Roma 5 ayat 5 berkata bahwa pengharapan itu nggak pernah mengecewakan. Kenapa saudara? Karena kasih karunia, karena dicurahkan rohnya kepada kita. Dan roh itu mampukan kita untuk melihat bahwa harapan-harapan kita terjadi sebuah pendobrakan roh. Karena terjadi kuasa Allah. Yang kemustahilan tadi jadi mungkin karena Bapa mengerjakannya yang tidak mungkin tadi kepada kita. Haleluya. Kenapa saudara? Karena kekuatan rohnya yang mengalir di dalam kita. Saya percaya bahwa setiap kita yang merindukan lawatan Tuhan, kita percaya bahwa setiap hari Bapa memberikan kita rohnya yang tidak terbatas di dalam segala pergerakan-pergerakan kita. Dalam setiap hidup kita, kuasa rohnya bergerak. Nah, satu hal yang hebat yang Tuhan katakan dan Tuhan berikan kepada kita, bahwa waktu roh Allah menguasai seseorang, saudara, dia bergerak dengan luar biasa. Waktu roh Allah bekerja pada seseorang, maka orang itu bergerak dengan luar biasa. Terbukti kepada siapa, saudara? Kepada Petrus, saudara. Waktu roh Allah menguasai dia, saudara. Wow, luar biasa. Yang terjadi, dia tampil dengan berani. Wow, saya baca ayat ini, saya merenungkan luar biasa. Ini manusia biasa yang mendapat roh luar biasa. Saudara dan saya manusia biasa. Tetapi hari-hari ini, apakah kita sedang dikuasai oleh roh yang luar biasa? Petrus seorang manusia biasa, tapi kenyataannya yang terjadi dengan dia adalah hal yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena kuncinya dia membuka hati. Dia sangat rindu. Bayangkan engkau lagi lari, saudara. Lari dan berjalan di tengah-tengah panas yang begitu sangat terik sekali. Dan tiba-tiba engkau haus. Tapi perjalanan masih panjang. Masih panjang perjalanan. Engkau haus, saudara. Haus. Dan rasanya gimana sih waktu saudara bertemu dengan sumur? Atau melihat ada air? Wah, saya rasa saudara akan benar-benar langsung terjun. Artinya membawa diri saudara untuk menikmati apa yang saudara lihat. Karena itu kebutuhan rasa haus itu. Saudara ingin supaya menikmati minuman yang segar itu, saudara. Petrus merindukan Tuhan itu lebih dari rasa haus manusia daging yang dia rasakan. Bayangkan kalau satu hari saudara nggak minum air putih, seperti apa rasanya? Bayangkan tidak ada air. Ini musim kemarau, saudara, ya. Kalau di Jogja lagi musim kemarau, saudara, ya. Tetapi ada satu mujizat Tuhan terjadi karena datang kemarau. Tiba-tiba ada hujan begitu deras tercurah. Wow, saya juga bilang ini kuasa Allah yang bekerja. Karena kenyataan ini musim kemarau, tetapi Tuhan mencurahkan air hujan dengan lebat sekali. Dan ini yang saya katakan bahwa ada hal-hal yang mustahil terjadi, yang namanya mujizat itu akan nyata bagi saudara dan saya kalau kita, itu yang biasa ini membiarkan rohnya yang luar biasa menguasai kita. Petrus mengalami hal itu, saudara. Dia bukan sekedar haus yang dahaga seperti manusia kalau nggak minum air putih satu hari. Jangan satu hari, setengah hari aja kalau saudara nggak minum air putih, wah luar biasa rasa haus ya, yang tidak mengenakan intinya, begitu, saudara. Petrus sedang membuka hatinya seluas mungkin. Dan dia mulai melihat bahwa roh Allah yang tak terbatas, yang luar biasa itu menguasai dia dengan dahsyat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang keempat, saudara. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 4. Maka penular mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, saudara, coba kita cermati kalimat penyataan firman Tuhan yang luar biasa ini. Maka mereka semua
semua penuh dengan Roh Kudus. Siapa semua ini, saudara? Semua ini mereka yang setia, mereka yang taat, menantikan sebuah janji yang belum terjadi waktu itu, di mana rohnya akan dicurahkan. Apakah janji itu masih sebuah janji? Janji itu sudah tergenapi sekarang. Wah, itu luar biasa kalau saudara dan saya saat itu ada bersama dengan murid-muridnya saat itu. Kita semua mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Nah, itu saudara ya. Sampai hari ini sebenarnya kita semua mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa itu. Karena rohnya yang luar biasa, yang tak terbatas itu ada dalam diri kita. Waktu mereka semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa, saudara. Ya, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, ya, berbagai bahasa, suatu ucapan yang diilham, yang diberikan oleh Roh, yaitu ketika seseorang percaya berkata-kata dalam suatu bahasa yang belum pernah dipelajari. Mungkin ucapannya dalam salah satu bahasa manusia atau dalam bahasa yang tidak dikenal di dunia. Ini sesuatu yang new sensation. Amin. Yang belum pernah dia dengar, bahasa yang belum pernah dia tahu ini bahasa apa. Tetapi karena mereka semua dipenuhi oleh Roh, maka mereka semua dikasih Tuhan bahasa yang gak pernah mereka dengar itu, dan mereka mengalami lawatan Tuhan di dalam bahasa-bahasa itu. Kenapa? Karena Roh Kudus menaruhnya dalam mulut mereka untuk mereka ucapkan. Ini luar biasa, saudara. Waktu saudara dan saya mengerti bahwa hidup kekristenan ini bukan cuma sekedar bangun tidur, makan, dan melakukan aktivitas ibadah. Tetapi kita perlu merasakan setiap hari kita, apakah Roh Allah bergerak dan bekerja dengan saya. Haleluya. Karena ciri-ciri waktu Roh Allah bergerak dengan saya dan saudara, waktu saudara baca firman Tuhan, tidak ada roh ngantuk. Yang ada Roh Kudus. Amin. Bukan roh ngantuk. Sederhana sekali, bukan? Waktu saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka sakit penyakit itu hilang. Kenapa? Karena Roh Kudus itu memberikan kesembuhan. Haleluya. Sangat sederhana, saudara. Roh Kudus itu kuasa Allah yang tak terbatas. Maka seseorang waktu menerima kuasa Roh Allah, maka semua terjadi, mujizat dinyatakan. Haleluya. Amin. Amin. Makanya saya heran kalau orang beribadah masih ogah-ogahan, masih ngantuk. Ini mau beribadah kepada siapa? Kepada Roh Kudus atau roh-roh yang lain? Tak terbatas. Amin. Haleluya. Haleluya. Mereka berbahasa dalam bahasa lain karena apa? Roh Allah bergerak dalam diri mereka. Ini luar biasa. Kuasa Allah waktu tercurah kepada seseorang, maka mereka dilawat oleh Tuhan dengan tidak terbatas. Apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ke-6, kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Coba lihat, mereka bingung. Mereka bilang orang-orang ini nggak tahu bahasa kami. Tapi tiba-tiba mereka bahasa kami. Yes. Mereka bingung. Ya tentu kalau Roh Allah bergerak, manusia yang belum mendapat Roh Kudusnya pasti bingung melihat orang yang mendapat rohnya. Haleluya. Haleluya. Karena memang berbeda. Kita di dalam roh, haleluya. Makanya kalau ke dalam roh itu nggak pakai logik, saudara, nggak pakai logika sama sekali. Ya, Roh Allah menuntun saudara untuk berkata-kata dalam bahasa yang berbeda. Dan ini luar biasa, mereka tercengang-cengang. Ada apa? Ada apa? Ini orang-orang ini bukan orang kami, bukan dari daerah kami. Kok mereka tahu bahasa kami? Ya itulah. Karena Roh Kudus nggak pernah terbatas. Makanya kalau ada orang Kristen berkata, bagaimana bisa? Aku ini nggak bisa, bagaimana? Aku udah berdoa, nggak ada baca. Ini perlu minta Roh Kudus menolong saudara. Amin. Karena ingat, Roh Kudus itu adalah roh yang tidak terbatas. Kalau bagi kita, apa-apa yang kita lagi doakan, yang kita lihat terbatas, semua terbatas, nggak mungkin. Bagi rohnya, nggak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin.
Karena memang rohnya luar biasa. Roh yang menghidupkan. Ayat 7 dan ayat 8 kita baca. Ayat 7. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, Ya. lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8. Ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, Haleluya. yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Lihat saudara, sekali lagi murid-murid ini tidak tahu bahasa yang lain selain bahasa mereka. Tapi ini berbicara tentang apa? Sebuah hikmat bahwa jika orang dikuasai oleh Roh Kudus, maka orang itu akan bisa menguasai dunia. Ini sederhana, saudara, sederhana. Kenapa? Karena mereka berbicara dalam bahasa-bahasa dunia yang belum pernah mereka tahu. Bahasa bangsa-bangsa yang belum pernah mereka dengar. Dan ini menunjukkan kalau engkau memberikan dirimu untuk dikuasai oleh Roh Kudus, maka bangsa-bangsa diberikan kepada engkau. Haleluya. Maka engkau akan menguasai bangsa-bangsa. Haleluya. Amin. Amin. Karena roh yang gak terbatas. Makanya kalau saudara menyempitkan Tuhan dalam pikiran saudara, bagaimana? Ya udah, gak pernah terjadi mujizat. Saya tidak bisa, ya seperti itu. Karena engkau memakai kekuatanmu. Manusia tetap manusia. Tidak punya kekuatan apapun untuk menambah sehasta saja jalan hidupnya. Apalagi manusia sudah berkhawatir. Alkitab berkata khawatir tidak menambah sehasta saja jalan hidupmu. Makanya orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, mereka pun yang menguasai dunia. Karena roh itu membawa mereka untuk melihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup orang-orang yang merindukan lawatan Tuhan. Haleluya. Ayat 12 kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Haleluya. Ayat 12. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti ini? Mereka semua takjub. Bingung tapi takjub. Apa arti semua ini? Karena di dalam dunia hal yang spektakuler seperti ini belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka dengar, apalagi mereka alami. Tetapi sekali lagi saya katakan saudara, orang yang mengalami ini adalah orang yang membuka dirinya kepada Tuhan. Murid-murid Yesus, Petrus dan teman-temannya, mereka membuka diri kepada Tuhan. Waktu Tuhan berkata jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem bicara tentang rumah rohani. Yerusalem bicara tentang jaga hidup rohmu baik-baik. Mereka menjaga hidup roh baik-baik. Alkitab berkata mereka pulang dan mereka naik ke tempat tinggi di loteng di atas lantai 2, berdoa, menyembah, baca firman. Mereka menjaga hidup rohnya baik-baik. Kalau saudara ingin mendapat kuasa Roh Kudus, jaga hidup rohmu baik-baik. Amin. Jangan tercemar dengan pikiran. Jangan tercemar dengan hati. Jangan tercemar dengan telinga. Jangan tercemar dengan mata. Jangan tercemar dengan keinginan daging. Jangan tercemar. Jaga roh baik-baik. Murid-murid Yesus waktu mereka disuruh Tuhan, jangan tinggalkan tempat ini. Jangan tinggalkan apa sedang kau bangun dalam roh. Itu maksudnya. Jaga baik-baik hidup roh. Galatia 3 ayat 3. Kalau sudah mulai dengan roh, pastikan engkau menjaga diri dengan roh juga. Itu luar biasa, saudara. Ya, mereka heran, bingung, mereka bertanya satu sama yang lain, apa yang sedang terjadi? Ya, tetapi ada banyak orang yang menertawai rasul-rasul ini. Ya, mereka berpikir rasul-rasul ini mabuk. Kenapa terlalu banyak minum anggur? Karena mereka melihat hal ini, hal yang memang nggak pernah terjadi. Dan mereka bilang, oh mereka ini lagi minum anggur, mabuk. Hari baru pukul jam 9 pagi. Dan mungkin pagi-pagi orang mabuk dengan anggur. Jam 9 pagi, saudara. Tapi kembali lagi, ini penglihatan dari manusia yang tidak mengerti pekerjaan roh. Kadang-kadang di dalam Tuhan juga, mungkin waktu kita mengalami lawatan Tuhan, orang bilang kita orang gila, tanda kutip, karena mereka nggak pernah melihat yang terjadi. Tapi saya mau bilang, Holy Spirit itu nggak pernah terbatas. Haleluya. Amin. Dia akan bergerak kepada hati-hati yang terbuka, hati-hati yang merindukan lawatan Tuhan, hati-hati yang mau bergerak maju dalam pergerakannya yang besar. Dia akan membawa kita masuk
dalam pergerakannya yang besar. Ayat yang ke-14 kita baca saudara dalam Kisah Para Rasul 2. Haleluya. Ayat 14, maka bangkitlah Petrus, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Lanjut ayat ini. Ayat 15, orang-orang ini tidak mabuk seperti kamu sangka karena hari baru pukul 9. Lanjut. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Oke. Saudara lihat ini ya. Petrus ini waktu jatuh dalam dosa, ya memang dia dikatakan adalah juru bicara. Ya, dia juru bicara. Kemanapun Tuhan pergi, dia perkenalkan, ini adalah Isa Al-Masih, ini adalah juru selamat, ini adalah Tuhan kita. Seperti itulah intinya. Dan setiap orang bertanya, dia pasti yang maju di garis depan. Tapi saat dia jatuh dalam dosa, ya, mengkhianati Yesus, karunia itu seperti hilang, saudara. Dia nggak punya keberanian lagi berbicara. Kenapa? Karena waktu saat dia mengenal tentang Yesus tadi, dia mengkhianati Yesus, langsung Roh Kudus itu tinggalkan dia. Ya, dia merasa terpuruk luar biasa. Tetapi lihat ini, dia mau bangkit dan mencari Roh Kudus kembali. Dia mau bangkit dan mencari Tuhan kembali. Dia mau bangkit dan mau bilang bahwa Tuhan, aku merindukan Engkau, aku mau butuhkan Engkau, aku mau Engkau melawat aku kembali. Terbukti apa saudara? Beda dengan Yudas. Ada rasa bersalah, dia tahu dia salah, tapi dia biarkan diri dia sendiri. Dan intimidasi iblis datang dan akhirnya menghancurkan dia, dan akhirnya dia membunuh diri sia-sia. Tidak ada lagi cerita tentang Yudas. Tapi Petrus, dia tahu dia salah. Dia mulai terbuka di hadapan Tuhan. Dia minta ampun dan terbukti pertobatannya menjadi sebuah langkah untuk dia bertindak naik. Apa saudara tindakannya itu? Dia mencari teman-temannya dalam iman, dalam roh. Dia mencari murid-murid Yesus. Dan mungkin secara manusia dia tahu, oh aku pasti akan dicela, pasti mereka bilang, mengapa kau begitu? Kamu mengkhianati Yesus, gitu ya. Tapi dia tidak memikirkan itu karena dia tahu dia harus bayar harga untuk sebuah tuduhan-tuduhan yang pasti akan terjadi karena kesalahannya. Dia tetap memantapkan langkahnya, dia tetap memantapkan imannya untuk mencari Tuhan dengan serius. Ada banyak orang buat salah, tapi nggak bertobat sungguh-sungguh. Itu persoalannya. Makanya setiap hari saudara tetap mengalami tuduhan-tuduhan iblis. Saudara akhirnya tersiksa, menderita, dan akhirnya saudara tinggalkan jalan Tuhan. Mari ambil langkah seperti Petrus yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Waktu dia jatuh itu langkah buruk sekali yang sangat fatal, saudara. Tetapi lihat separah itu dia masih bisa menguasai dirinya untuk bangkit dan mencari Tuhannya, mencari murid-muridnya, dan berkumpul dengan mereka, dan dia kembali bangun imannya sungguh-sungguh. Disitulah Tuhan mulai pertobatannya karena hatinya ingin kembali kepada Tuhan. Makanya waktu dia mengalami lawatan Tuhan, yang berdiri di antara murid-murid untuk memberi jawaban kepada orang-orang yang bilang, mereka mabuk oleh anggur, mereka ini orang gila, tanda kutip, saudara. Dia yang bangkit dengan keberanian. Tadinya dia nggak punya keberanian, saudara. Saat jatuh dalam dosa, dia takut sekali. Tapi setelah Roh Allah turun kepada dia, setelah Roh Kudus menguasai dia, dia bangkit, dia berani, dia punya satu kekuatan roh, dan dia berkata, hai orang-orang yang ada yang kau lihat ini, mereka tidak mabuk oleh anggur. Ya, dia berkata bahwa orang-orang ini mereka dilawat, mereka mengalami kuasa Roh Kudus. Ada keberanian yang luar biasa terjadi dalam hidup seorang Petrus karena dia mengalami kuasa Allah yang dahsyat. Saudara, mari hari ini dan seterusnya dan selamanya Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Aktifkan roh itu, saudara. Aktifkan kembali roh itu untuk engkau bisa melihat karunia-karunia roh Allah yang diberikan kepada saudara, untuk melengkapi orang-orang percaya. Kalau engkau orang Kristen, engkau hanya bisa berdoa saja, tapi engkau belum mengalami yang namanya baptisan roh, engkau belum mengalami yang namanya lawatan roh. Berdoa sama Tuhan untuk engkau mengalami baptisan roh dan mengalami karunia-karunia roh, supaya engkau bisa
memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Engkau bisa melengkapi mereka, membangun tubuh Kristus bagi kemuliaan namanya. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar dari Dia. Luar biasa, luar biasa. Pekerjaan Roh ini akan membuat kita mengerti betapa hebatnya Tuhan di dalam kita. Kita baca terus saudara ayat yang ke-18 dari firman Tuhan ini sampai dengan ayat yang ke-19. Silakan. Haleluya. Ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Haleluya. Saudara, waktu hal yang hebat terjadi dalam nubuatan-nubuatan sebelum Tuhan menyatakan hal itu, yang terjadi adalah murid-murid Tuhan, mereka tinggal di kota memperlengkapi diri tadi, mendisiplinkan hidup roh, sehingga mereka bisa melakukan, menyatakan nubuat-nubuat Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Roh Allah bergerak dengan dahsyat kepada mereka. Ada beberapa nilai poin penting yang saya mau sampaikan buat kita. Mengapa begitu penting akan janji Tuhan yang harus kita alami dalam penggenapannya? Karena janji itu, rohnya memerdekakan kita. Rohnya memerdekakan kita. Makanya kita akan mengalami perbuatan-perbuatan yang tak pernah kita pikirkan, yang gak pernah kita lihat, bahkan gak pernah kita rasakan. Tapi karena di dalam roh Allah, kita tahu bahwa kuasa Allah dicurahkan dengan tidak terbatas, ya. Janji Tuhan itu adalah mencurahkan rohnya yang luar biasa bagi umat Allah yang menanti, yang rindu. Kita baca Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama, saudara. Wahyu 3 ayat yang pertama. Wahyu pasal 3 ayat pertama. Demikian firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jangan sampai kita dikatakan seperti itu, saudara. Kita hidup, kita beribadah, kita berdoa, tapi roh kita mati. Sama, Anda punya handphone. Ya, semua virtual, semua model-model itu ada di dalam handphone saudara. Tapi sayang sekali, nggak ada paket internet. Begitu saudara. Saudara bisa bayangkan, ya, punya WhatsApp, kirim pesan-pesan, kok nggak terkirim? Cek and recheck, tidak ada paket. Saudara lihat itu, tujuannya paket itu kan untuk menghubungkan yang tak terhubung. Udah terkirim pun di sana nggak bisa terima. Tahu-taunya signalnya naik turun. Saudara bisa bayangkan jaringannya nggak connect. Ini contoh yang luar biasa. Ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan karunia diselamatkan, tapi saudara tidak mengerjakan keselamatan. Handphone bagus, harganya yang 5 jutaan, 6 jutaan. Yang terkejut-terkejut harganya karena belinya juta-juta. Tapi sayang banget, hanya dipakai untuk diri sendiri, hanya melihat-lihat saja semua ikon yang ada di dalam handphone karena tidak ada paket. Hanya tahu tentang Tuhan, tapi saudara tidak mengalami Tuhan. Ayub berkata, dulu aku tahu Tuhan dari kata orang, 42 ayat yang kelima. Sekarang aku mengalaminya langsung. Bagaimana bisa Ayub mengalami? Saat dia lihat dia terpuruk, tapi Tuhan gak pernah tinggalkan dia. Kalau saudara mau Tuhan ada, nah memang Tuhan izinkan. Engkau ada dalam situasi-situasi yang mungkin terpuruk, yang mungkin secara manusia itu gak enak istilahnya begitu. Tapi disitulah engkau akan merasakan Tuhan ada. Makanya Ayub bilang, dulu aku tahu Tuhan dari kata orang. Oh, dia penyembuh, dia maha hadir, dia luar biasa. Tapi sekarang aku alami sendiri, dia penyembuh, dia menyembuhkan luka-luka hatiku. Haleluya, saat dia mengalami penderitaan yang begitu dalam. Sekarang aku mengenal dia sendiri, kata Ayub. Saudara punya handphone,
ada pulsa, tapi nggak terkirim juga WA-nya. Karena tempat yang Anda kirimkan juga di sana, signalnya nggak ada. Sama saudara. Saudara ada, ya. Saudara sudah mulai bergerak di dalam roh, artinya minta Roh Kudus ambil alih. Tapi kalau engkau nggak pernah keluar memberitakan Injil Allah, engkau nggak pernah melakukan perbuatan ajaib dengan tanda-tanda yang Tuhan kasih kepada engkau, sama juga. Kita harus jadi seorang Kristen yang memang punya kuasa, dan kuasa itu membuat kita pasti bergerak, tidak mungkin diam. Kuasa Allah itu membuat kita bergerak, impact, memberi dampak. Memberi dampak. Ada banyak orang saat memang COVID ini susah keluar. Betul, saya tahu itu. Tetapi saya percaya kalau orang-orang yang bergerak dengan mata roh yang tajam dan Tuhan suruh dia pergi, maka semua hal apapun tidak akan menguasai dia. Bahkan saat dia minum apa namanya? Racun maut sekalipun tidak bisa, saudara. Kemarin saya sempat nonton sebuah film action luar biasa. Film action yang dibintangi oleh semua bintang-bintang film dunia, saudara. Nah, seorang bintang bilang begini, ada orang yang bilang ini, "Lah, kami dengar kamu sudah mati, meninggal karena peperangan kemarin." Dia bilang, "Saya juga mendengar begitu, tapi buktinya saya masih hidup," katanya begitu. Lalu ada yang bilang lagi, "Kami juga tahu kamu kan dipatok sama ular kobra yang beracun luar biasa." Dia bilang, "Iya, memang benar, saya dipatok. Tapi 5 hari kemudian, kobranya yang mati." Saya bilang, "Wow, ini luar biasa. Ini cuma film, tetapi saya masuk di akal." Anda dan saya gak punya Roh Kudus lebih daripada itu, saudara. Haleluya. Karena rohnya bergerak dalam diri kita. Yes. Perbuatannya hebat dalam diri kita. Jadi jangan biarkan keadaan COVID membelenggu roh saudara. Haleluya. Amin. Bangkit dan bersinarlah. Yes. Bergeraklah karena Amen. roh Allah menuntun engkau. Dan saya percaya kalau roh Allah menuntun engkau, ada hikmat di dalamnya. Ada kuasa yang bekerja. Amen. Ada kemenangan terjadi. Amen. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak mungkin tidak punya hikmat. Haleluya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti punya hikmat. Amin. Dan yang pasti terjadi adalah kemenangan. Haleluya. Yes. Karena roh Allah nggak pernah terbatas. Hari ini minta kuasa Allah bekerja. Minta roh Allah pimpin saudara. Untuk engkau melihat perbuatan-perbuatannya yang besar terjadi dalam saudara dan dalam saya. Kita semua bergerak. Setiap hari roh Allah biar bergerak di dalam diri kita. Supaya kita mengalami kemenangan yang dahsyat. Haleluya. Kita berdoa firman Tuhan. Dan kita minta roh Allah pimpin kita. Haleluya. Thank you Jesus. Hamba berdoa saat ini Tuhan. Curahkan rohmu dengan tidak terbatas kepada kami semua. Kami rindu lawatanmu. Kami rindu rohmu. Kami rindu lawatanmu. Kami rindu engkau. Kami rindu engkau. Ambil alih. Pimpin kami. Pimpin kami. Pimpin kami. Pimpin kami. Kami membuka hati. Rohmu bergerak Tuhan. Kami membuka hati, rohmu tuntun kami. Haleluya. Mari semua bilang, Roh Kudus kami membuka hati, tuntun kami, pimpin kami. Thank you Jesus. Ku buka hati, tuh jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, yes, suruh hidupku di altarmu. Ku buka hati, ku buka hati.
Kudus diberikan untuk memberikan saudara kuasa mengalahkan dosa. Kita percaya jika Roh Allah berkuasa atas kita, maka dosa tidak bisa lebih kuat berkuasa. Rohnya lebih kuat berkuasa dalam hidup saudara. Yang kedua, Roh Kudus diberikan supaya apa? Mampukan kita melewati segala bentuk ujian-ujian kehidupan. Tekanan-tekanan yang kita lewati, hanya Roh Kudus yang bisa mampukan kita. Yang berikut, Roh Kudus diberikan supaya apa? Saudara dan saya memiliki keberanian untuk maju dan maju. Tidak tinggal di dalam segala keterpurukan, tapi engkau bangkit dan engkau berkarya nyata bagi kemuliaan namanya. Yang berikut, Roh Kudus diberikan supaya saudara memiliki ketajaman roh lebih lagi untuk bisa bedakan mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah, mana yang Roh Allah mau, mana yang bukan Roh Allah mau. Roh Kudus akan memberikan engkau kepekaan-kepekaan. Roh Kudus diberikan supaya pikiran saudara peka terhadap perbuatan-perbuatannya yang besar untuk mengerti setiap firman yang engkau baca, yang engkau dengar. Kuasa rohnya akan mampukan saudara untuk melihat perbuatan yang besar. Yang berikut saudara, Roh Kudus diberikan supaya apa? Kita memiliki kuasa. Apa yang sudah engkau buka, tidak ada yang bisa menutup. Apa yang sudah engkau tutup, nggak ada yang bisa membuka. Bahkan jika engkau minum racun maut sekalipun, engkau tidak akan dikalahkan oleh racun itu, karena kuasa Allah bergerak di dalam saudara. Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya supaya apa? Kita memiliki karunia-karunia roh untuk bisa berkarya nyata, membangun jemaat-jemaat jiwa-jiwa yang lain, membangun roh mereka semua. Karena karunia-karunia roh itu diberikan kepada saudara dan saya. Roh Kudus diberikan supaya ada kemenangan di setiap peperangan saudara. Apapun yang sedang kau perangi, ada kemenangan yang terjadi. Rohnya diberikan buat saudara untuk mengalami kemenangan. Roh Kudus diberikan kepada saudara supaya kau tinggal di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, dan di dalam segala berkat-berkat yang melimpah-limpah. Haleluya. Jika engkau membuka hati kepada Roh Kudus, saya percaya pada hari ini engkau menerima kuasanya. Diberkatilah Tuhan setiap hati yang terbuka hari ini untuk menerima kuasamu. Dan kami percaya, kami penuh dengan berkat-berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bergerak dan bergerak terus kepada kami. Dengan tidak terbatas, engkau dipermuliakan di dalam kami. Sekarang ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. God bless you all. Haleluya.